Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bisa bertemu di perkumpulan yang sangat indah. InsyaAllah ini semua menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu sifat yang merupakan sifat yang paling di antara yang paling kita sering sebut kepada Allah, yaitu sifat al-afu, sifat maaf. Bahwa Allah ini maha pemaaf. Selagi kita beristighfar, maka Allah akan terus memaafkan kita. Dan diperlukan kesadaran dari setiap hamba untuk terus meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering dengar kalau bulan suci Ramadan itu kita baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ya kan? Kangen ya sama bulan Ramadan, kangen gitu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha memaafkan kesalahan. Dan Engkau menyukai sifatmu itu, maka maafkanlah kami. Kami mohon kiranya Engkau mau memaafkan dosa-dosa kami. Dan sifat maaf itu semakin besar kesalahan orang, semakin agung pahala yang diberikan oleh orang yang memaafkan. Ada orang salah kepada kita, kesalahan yang sedang kita maafkan. Nah, sifat maafnya kita itu diberikan pahala yang sesuai dengan ukuran kesalahannya. Makin besar kesalahan orang kepada kita, lalu kita mau memaafkan, maka semakin besar juga pahala yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu penyair bilang begini, Al-isa'atu ilal musi amrun sahlun. Berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu biasa. Tapi boleh-boleh aja sebenarnya mah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan orang yang bikin salah sama kita, kita boleh balas kepada dia. Al-Quran bilang begitu. Akan tetapi ada satu sifat tadi, pemaaf. Sifat maaf ini membuat orang lebih terhormat di hadapan Allah. Dan tadi ya, syair bilang al-isa'atu ilal musi amrun sahlun. Tapi idza kunta rajulan haqqan ahsin ila man asa. Namun kalau engkau adalah seorang mukmin sejati, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Itu enggak gampang. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita enggak gampang. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Orang lemparin beliau dengan bebatuan, bahkan dengan kotoran-kotoran. Orang caci maki beliau. Enggak ada tuh balasan dari Nabi kecuali yang baik-baik saja. Dimaafkan, didoain. Ya, yang caci maki malah tiap hari dikasih makanan sama Nabi. Yang lemparin sampah ke depan rumah tiap hari malah dijenguk waktu sakit. Nah, itu contoh sifat maaf dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mau baca beberapa ayat tentang maaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Allah mengatakan di sini kurang lebih yang ingin saya sampaikan adalah tentang sorga yang udah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, siapa orang-orang bertakwa ini? Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa yang Allah udah siapin sorga buat mereka? Allah bilang merekalah yang gemar menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sulit pun mereka tetap berbuat baik kepada orang lain. Dan wal kadhiminal ghaidh, yang menutup amarahnya,
wal 'afina 'anil nas, yang demen maafin orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam itu surat Ali Imran. Ada lagi surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dari keluarga kita aja kata Allah ada yang mungkin bisa berpotensi jadi musuh. Dari keluarga itu ada katanya yang berpotensi jadi musuh. Namun Allah kemudian melanjutkan wa in ta'fu, tapi kalau kamu mau memaafkan kesalahan mereka, ya, maafin kesalahan mereka, maka Allah akan juga memaafkan kesalahan mereka. Dalam surat Al-A'raf misalnya, Allah mengatakan khudzil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Ini bagus juga nih. Maafkan orang, perintahkan berbuat baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahat. Maksudnya tinggalkan tuh begini. Ada orang nggak bisa, kita apa aja tuh salah terus. Kita dicaci maki terus, kita dihina terus. Keberadaan kita di situ nggak lagi bermanfaat. Ya, apa kata Allah di Al-Quran? A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih tahu nggak dikasih tahu, nggak beriman mereka. Nah, lebih baik tinggalkan daripada kita masih tetap di situ. Maka yang ada terus mereka orang-orang jahil itu akan banyak lagi berbuat dosa, caci maki lagi, menghina kita lagi. Lebih baik tinggalkan kalau memang keberadaan kita tidak lagi bermanfaat. Ada lagi misalnya banyak nih, misalnya surat Al-Maidah, tapi kita lanjut aja yang singkat-singkat. Surat Al-Jathiyah, qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna iyyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, maafkanlah orang-orang itu. Orang yang bikin salah kepadamu, maafkan. Biar tahu kata Allah, setiap orang akan dapat balasan dari apa yang dia perbuat. Orang berbuat salah, dia bakal dapat balasannya. Kamu berbuat baik, memaafkan orang lain, kamu akan dapat juga maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar nih malam nisfu Sya'ban bulan depan ada ampunan dari Allah yang turun ke seluruh makhluknya kecuali illa limusyrikin au musyahin. Orang yang syirik menduakan Allah dan orang yang dalam hatinya penuh kebencian dan permusuhan. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya akan maafkan semua hamba-hamba saya yang dalam hatinya nggak ada lagi permusuhan. Yang mana dia mau memaafkan saudaranya, saya akan memaafkan dia. Enak aja ente mau saya maafin tapi nggak mau maafin orang lain. Bagaimana caranya itu? Kamu mau dimaafkan? Mau. Itu orang lain belum kamu maafkan. Oh iya, dia kesalahannya besar. Lah emang ente nggak besar kesalahannya? Maksiat demi maksiat yang dikerjakan selama ini akan dimaafkan, tapi syaratnya maafkan kesalahan orang lain. Sifat maaf ini akan menambah orang itu jadi lebih terhormat. Bukan malah jadi membuat rendah. Enggak, sebaliknya akan membuat orang semakin tinggi. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ciri-ciri orang baik ketika marah dia akan memaafkan. Bahkan dulu di zaman kalau nggak salah Sayyidina Musa Al-Kadhim, pembantunya lagi bawa air panas. Bagaimana ceritanya tuh air panas tumpah di depan majikannya, kena majikannya. Itu pembantu langsung ketakutan, terus bawa ayat yang tadi kita baca tuh. Apa kata pembantunya? Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya, tuh majikannya diam. Kadhimtu ghaidhi, saya tahan amarah saya. Masih ketakutan dia. Tahan sih ditahan, cuman dimaafin kan nih saya. Wal afina 'anin nas. Allah bilang dalam Al-Qur'an, orang-orang yang suka memaafkan orang lain, afautu ank. Saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah demen sama orang-orang yang baik. Baik, kalau gitu saya bebaskan kamu menjadi budak. Udah gak usah jadi budak lagi. Tahan amarah. Tahan amarah. Wa idza maghadibu hum yaghfirun. Ketika kondisi lagi emosi, mereka tahan
dan mereka maafkan orang yang bikin salah sama mereka. Ini ciri-ciri orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi wa jazaa'u sayyi'atin, balasan orang yang bikin salah sayyi'atun mithluha. Kesalahan juga seperti itu. Kesalahan yang seperti sama seperti yang dia lakukan. Akan tetapi kata Allah, faman na'afa, tapi siapa orang yang memaafkan, wa aslaha, lalu dia memperbaiki orang tersebut, orang yang salah tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya nanti besar di sisi Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Jadi orang-orang yang zalim tadi itu, yang bikin salah sama kita, Allah nggak senang sama orang-orang model begitu. Adapun orang yang memaafkan, memperbaiki keadaan, inilah orang-orang yang sangat disayangi Allah. Wala man sabira wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa orang yang sabar, tadi Ustaz Jamil bilang sabar. Sabar. Memang sabar enggak mudah. As-sabru kata orang Arab kasibrin. Sabar itu kayak biji jadam. Tahu enggak biji jadam? Pahit luar biasa. Ya. Biji jadam pahit luar biasa. Tahu ya? Apa namanya? Oh, kayak biji kina begitu. Sabar tuh kayak begitu. Murrun fi madzaqatihi, pahit rasanya. Walakinna awaqibahu, akan tetapi hasilnya, hasil dari makan biji jadam apa? Sehat. Ahla minal asali. Rasanya pahit, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Siapa orang gak mau sehat? Makan biji jadam pahit, gak kuat tuh rasanya. Tapi hasilnya ya lebih manis dari madu. Sabar pahit, tapi hasil daripada kesabaran lebih manis dari madu. Indah luar biasa. Innallaha yuhibbus sabirin dalam beberapa riwayat. Nah, itu beberapa ayat yang kita bawakan tentang betapa orang itu mulia kalau dia pandai memaafkan. Apalagi memaafkan al-afu indal qudrah, dalam kondisi dia mampu membalas. Ya, ada orang maafin kelempengan lemah gitu. Pas dia emang lemah posisinya, gue maafin dah begitu. Tapi belum tentu kalau dia punya posisi yang mantap, gampang untuk maafkan. Orang kalau udah punya jabatan tinggi, punya makam dunia yang tinggi, wah dia akan sembrono. Sebagian orang begitu. Seenaknya, wah orang gak ada yang berani lawan dia. Memaafkan orang yang bikin salah sama dia, wah susah. Malah dia akan tekan habis-habisan. Saya punya pengalaman cerita. Dulu waktu kita suka dakwahkan ke beberapa luar pulau. Ini di salah satu pulau lah di Indonesia. Itu ada orang berkuasa di daerah itu, berkuasa luar biasa. Di rumahnya ada lubang buaya. Asal orang salah sama dia dicemplungin ke situ. Yang cerita sama saya, orang dalam ngelihat sendiri, dia kerja di situ. Kalau itu sih, ada yang kerja di situ. Nggak boleh kita salah. Apa kita misalnya bikin kesalahan, ada yang ketahuan ngambil barangnya dia, langsung dicemplungin. Cemplungin, hilang. Dan orang itu memang berkuasa betul. Berkuasa betul. Nah, memaafkan dalam kondisi mampu, kita mampu membalas, itu yang paling hebat. Kita lihat contoh, siapa yang paling agung? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa waktu itu? Fathu Mekah. Nabi bayangin, di Mekah 13 tahun mau berdakwah diganggu nggak ada habisnya. Dihina, diusir, dilemparin, dicaci maki, sampai akhirnya mau ke Taif. Di Taif juga sama juga, pulang lagi ke Mekah, akhirnya nggak bisa hijrah ke Madinah. 7 tahun Nabi di Madinah berdakwah, fokus. Lalu kembali ke Mekah setelah 7 tahun di Madinah, membawa kemenangan yang dinamakan dalam sejarah Fathu Mekah. Nabi datang lagi ke Mekah, ke tanah kelahirannya dalam kondisi beliau menang.
Itu orang-orang yang selama ini sering mencaci maki, mengusir, bahkan mau membunuh Nabi, memerangi Nabi di perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lainnya, itu ada di hadapan Nabi semuanya. Nabi datang bawa pasukan dan menang waktu itu. Menang Nabi. Idza jaa nasrullah, kemenangan dari Allah, wal fath. Ya, Nabi datang betul-betul bawa kemenangan. Orang ketakutan semuanya. Ya, kita puluhan tahun nih, kita siksa nih manusia satu. Sekarang dia datang menang lagi. Kita diapain nih? Nabi datang. Nabi datang masuk ke Masjidil Haram, ibadah di situ. Terus Nabi waktu sampai di Mekah menang tuh, beliau taruh kepalanya ini di ontaknya. Beliau bilang, Alhamdulillah, shadaqa wa'dah. Allah telah menunaikan janjinya, memberikan kemenangan bagi hamba. Wa nasara abdah, dia telah memenangkan hambanya nih. Wa a'azza jundah, Allah telah memuliakan pasukannya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu semua orang-orang jahat yang berpartai-partai sangat banyak itu semuanya dikalahkan oleh Allah. Nabi begitu bersyukur. Terus ketemu tuh orang-orang yang selama ini musuhin Nabi. Apa Nabi bilang? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian saya bakal ngapain nih? 20 tahun kalian ganggu saya. 13 tahun di Mekah, 7 tahun saya di Madinah. Kalian juga masih aja perangin saya. Kalian udah usir saya. Saudara sepupu saya Ubaidah kalian bunuh. Paman saya Hamzah kalian bunuh. Ja'far bin Abi Thalib sepupu saya kalian bunuh. Sahabat-sahabat Muhajirin Ansar kalian bunuh. Harta-hartanya kalian rampas. Sekarang saya datang bawa kemenangan. Kira-kira saya bakal apain kalian? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Mereka semua bilang, akhun karim, wa ibnu akhin karim. Kamu orang mulia ya Muhammad. Bapakmu orang mulia wahai Muhammad. Lalu Nabi bilang, saya akan katakan, yang saya akan lakukan kepada kalian sama seperti yang dilakukan oleh akhi Yusuf, saudaraku Yusuf, kepada kakak-kakaknya yang telah memukuli dia, menjatuhkan dia ke sumur, menjual dia sebagai budak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika setelah sekian puluh tahun ketemu, apa kata Yusuf? Dan itulah yang akan saya katakan kepada kalian. La tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Udah, ya, saya nggak akan balas kalian. Pergilah kalian. Saya bebaskan kalian. Contoh yang sama juga kalau kita lihat, ya pernah dengar gak namanya Nelson Mandela? Siapa Nelson Mandela? Abangnya Wahyu. Abangnya Wahyu. Nelson Mandela ini dulu di penjara. Di negaranya namanya Afrika Selatan. Di penjara dia secara zolim. Ya, itu dizolimi dalam penjara luar biasa. Sampai mohon maaf, ada satu polisi, dia mohon maaf, buang air kecil di botol terus disiramin ke dia. Jadi dia di bawah gitu, ini polisi habis buang air kecil, ngelihat dia lagi duduk, set disiramin. Terus dikata-katain, dasar lu, wah begini, orang hitam, segala macam. Kan dia orang Afrika kan. Polisinya kebetulan orang kulit putih waktu itu. Dicaci maki udah. Terus si Nelson Mandela nanya sama yang di situ. Ente tahu gak tuh yang ngelempar buang air kecil ke saya barusan siapa tuh? Oh itu. Fulan disebut namanya. Kata yang di atas, lu ngapain pakai nanya-nanya sama gua? Diludahin lagi, segala macam. Dasar lu, enggak. Cuma nanti saya mau inget-inget nama kamu nih. Ntar kalau saya udah keluar, saya mau ketemu sama kamu. Lu gak bakal keluar, lu bakal mati di situ. Habis sudah, caci makian yang luar biasa. Subhanallah keluar. Jadi presiden lagi. Ente kira-kira ente apain tuh orang? Ente apain tuh orang?
Abis dia ngencingin ente, ngeludahin, caci maki, nggak lama ente keluar jadi presiden. Itu orang ente apain? Insya Allah, kita lempar ke kali ya. Lempar ke buaya. Wah, nggak kuat kita. Wah, apalagi kita udah jadi presiden, berkuasa penuh kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Diingat tuh nama, polisi itu yang bertugas di tempat penjara saya yang namanya Fulan, panggil kemari. Dipanggil dia. Panggil, siapa? Mr. Presiden. Waduh, gemeteran. Habis, udah, dia nggak, yang ada di pikiran dia hukuman mati. Ya paling ringan di penjara seumur hidup kali, ya kan, masuk lubang buaya kayak di situ tuh. Akhirnya yang terjadi dipanggil sama Nelson Mandela, panggil dibilangin sama dia, polisi, saya ngundang kamu datang ke sini mau mengatakan bahwa saya telah memaafkan kesalahanmu. Tapi satu hal, jangan kamu ulangi perbuatanmu kepada narapidana yang lain. Kamu lakukan kepadaku, udah saya maafkan itu. Tapi kalau kamu lakukan kepada orang lain, saya hukum kamu dengan hukuman yang berat. Ini kan contoh yang luar biasa. Memaafkan orang lain. Makanya lihat, namanya dikenang. Namanya dikenang, orang hebat. Nah, kita kalau punya sifat pemaaf, itu sifatnya Allah. Nggak mungkin sifat maaf itu membuat kita terhina, mustahil. Jadi pandai-pandailah memaafkan orang lain. Dan biasanya dengan kita memaafkan orang lain, biasanya orang akan jadi malah sadar. Kalau kesempatan lagi yang lain, dan waktu ntar kita bawakan lagi beberapa cerita betapa orang-orang dulu itu selalu memaafkan. Orang-orang salihin memaafkan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya dibaca di mana-mana. Ya, beliau dikira Haddad itu tukang besi. Bahasa Arab artinya itu Haddad tukang besi. Beliau dikira tukang besi padahal ulama besar. Ada orang nanya, mana Haddad tukang besi? Orang nunjukin ke beliau, ke Habib Abdullah. Habib Abdullah dengan senang aja. Oh iya di sini. Saya benerin nih, besinya saya benerin, saya rapiin. Enggak terus, lu nggak tahu gue siapa lu? Oh, gue kutuk jadi tikus loh. Enggak begitu. Maafin aja. Oh iya, dia nggak tahu. Ya sini baik, saya kerjain, saya kerjakan apa yang kamu minta. Itu kan indah, Sehingga sekali lagi maafkan. Khudhil afu, ambillah sifat maaf itu. Siapa orang memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dia. Jangan pernah mengatakan orang lain banyak salah, kita juga banyak salah. Insya Allah dengan kita pandai memaafkan orang lain, ntar kita bukan hanya dimaafkan oleh Allah, tapi sifat-sifat buruk kita pun akan berkurang nantinya. Karena kita nggak mau kayak orang yang salah sama kita tadi. Kita akan termotivasi untuk mengurangi sifat-sifat buruk yang ada. Tadi dibaca qasidah oleh Akhina Taufik. Ya Maulidal Mustafa illi magamaka azim asa. Ya Rab, semoga bijahin Nabi, demi kemuliaan sang Nabi, yahsul syifa lis-saqim, akan dapat kesembuhan bagi orang yang sakit. Bukan cuma sakit fisik, sakit gigi, sakit kepala, bukan. Sakit penyakit hati juga kudu disembuhin. Insya Allah demi kemuliaan Rasulullah SAW, hati-hati kita disembuhkan dari segala penyakit oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin.